Tidak ada gunanya sih menurut aku berharap karyawan itu akan berubah gitu ya. Orang kita ngerubah diri sendiri aja susah kok. Kok lu gini aja nggak ngerti sih? Dan kenapa kamu tuh gini aja nggak bisa, nggak mau sih gitu. Eventually we wanna work with someone that we want to work with, yang memang survives, nyambung, enak, kerjanya jadi enak. Kalau dari kerjaannya udah vibe-nya aja udah nggak enak, nggak nyambung, nggak enjoy kan kerjanya. Kali ini kita kedatangan seorang woman leaders yang jatuh bangunnya udah kayak lagu dangdut. Jatuh bangun tuh kayak apa sih story-nya, dari bisnis ya, personal life-nya, semuanya jatuh bangun. Kayaknya kita perlu banget buat dengerin story dari. Halo, aku Uma, I'm founder of Amazara dan juga 101 Shoes. Aku juga ada buku namanya Before After and In My Own Shoes. Gak banyak leader-leader yang berani, otentik dan juga nunjukin kelemahannya dia. Di sini kita bahas semua itu tonton sampai habis. Oke, balik lagi ke episode 26. Hari ini kita kedatangan satu entrepreneur, Single mom, terus ceritanya sangat inspiring. roller coaster juga nih, Iya, punya- atas bawah. Punya bisnis keluarga, Betul. kemudian sempat bangkrut, ya Betul. kan, single mom. Sekarang bisnisnya banyak Banyak malah. gitu. Jadi kita langsung aja panggil, nggak usah panjang lebar. Welcome, Uma. Uma. Halo. Halo. Halo Rina, makasih, thanks for having me here. Iya. Terima kasih udah datang ke Kuli. Kuli, thank you. Kayaknya dekatan mungkin. Hah? Mic-nya mungkin dekatan. Oke, boleh. Tarik aja. Ditarik kan. Oh, diambil aja. Jangan. jangan. Thank you for having me here. Makasih udah undang ke sini. Oke, kalau kan kita sempat cerita ya bahwa kita pengen undang Uma itu udah dari kayak awal-awal. Awal ya. benar. Dari awal kita ngelisting, kita mau narasumber siapa aja sih nih, pas kita bikin podcast ada tuh nama Uma. Betul. Baru kontak, padahal udah follow-followan lama. Iya. Ya, emang William aja sih. Si Tapi- blow on ini lupa Iya, gitu. kita semua ambil positifnya bahwa Iya. semua tuh butuh proses. Oh, Bijaksana. siap. Masih pagi sudah bijaksana. Karena kalau belum gede, Uya nggak mau datang ntar. Iya, benar. Mau lah. Oke, thank you for having us. Salah. Kebalik. Terima Salah kasih ya? mau datang. Kita mau dengar cerita. Oke. Perjalanan. Karena tadi sebelum jauh-jauh hari gitu ya udah ngomong, katanya bongkar aja, kita mau Uma mau cerita apa. Iya, Dia kita malah santai minta ya. dibongkar ya. Mau terbongkar ya. Jadi kita Supaya bisa bongkar. ngebantu kan, jadi nggak basa-basi. Betul. Itu semangatnya kuliah emang. Kita pengennya ugly truth. Karena kalau yang manis-manis sudah basi ya. Bosen ya, Heeh. lama. Diabetes Betul. nanti. Iya, oke. Ceritain boleh? Pengalaman profesional lah. Pernah kerja gak sih sama orang gitu? Pernah. Dulu sambil kuliah sambil kerja jadi SPG, terus part time lah ya, kerja di tempat burger gitu-gitu, biasalah, sambil-sambil aja. Cuman memang dari kecil pendidikan untuk bekerja dengan etos kerja yang tinggi itu udah ada banget, karena orang tua tuh dulu waktu kecil buka toko sepatu kan di pasar. Nah pada zaman itu kalau pulang sekolah ya langsung diajak ke situ, karena kan memang situasi ekonomi ya mengharuskan seperti itu gitu. Iya. Jadi malah justru dari situ jadi ketemu customer, jadi terbiasa banget. Apalagi di rumah tuh selain buka di kios tuh lama-lama buka di rumah tokonya. Jadi memang all my life kehidupannya udah pedagang banget. Melihat contohnya itu. Jadi dari kecil kalau ditanya mau jadi apa, ya mau dagang gitu, memang kepengen ada kerjaan di bisnis. Karena taunya terbentuknya, terdidiknya kan di situ kan. Gitu. Terus kuliah sambil kerja, lulus langsung pegang toko lah dari family business. Nah dari situ ngerasa Pegang satu doang apa banyak tuh? ada satu waktu itu. Waktu itu pegang satu, sama waktu itu aku bikin salon dan spa khusus buat muslimah. Karena marketnya tuh di Bantul, di Jogja. Itu market muslimah spa itu bagus banget waktu itu. Terus udah jalan bagus, tapi ternyata tokonya tuh jualan sepatu jalannya lebih bagus lagi. Jadi waktu itu kita bongkar jadi gudang. Tapi dari situ belajar lah apa direct relation sama customer tuh kayak gimana dan lain-lain, praktek gitu. Abis itu mulai nih kan, kalau manusia kan setelah menemukan kepuasan finansial, security dan lain-lain kan mulai kepengen ada kepuasan diri ya gitu, pengen sense of fulfillment-nya tuh dapat. Jadi waktu itu zaman aku kan kuliah di Australia dulu. Nah aku ingat pada zaman aku kuliah di Australia itu billboard e-commerce tuh udah di jalan, udah jadi iklan TV. Sedangkan kalau di sini di Jogja waktu itu kan masih baru banget, dulu belum ada kayak marketplaces dan everything, itu belum ada.
Jadi waktu itu mikir wah ini pasti dunia peronline ini akan naik gitu. Dari situ karena memang jualan sepatu, ya udah yang terdekat aja, sepatunya dijual online aja. Nah dari situ 2015 ada Amazara. Gitu. Amazara itu nama anak aku juga kebetulan. Jadi sebenarnya semuanya berproses doang sih. 2015 tapi udah lulus kuliah. 2012 aku lulus kuliah. Nah hidupnya tuh agak ngebut. Karena kan dulu ya aku yang dulu tuh kayak Bukan hidup sekarang. beda. udah menua lah ya, Bo, udah menua. Jadi kalau aku yang dulu itu hidup itu seperti ngikutin SOP masyarakat yang baik gitu gimana gitu loh. Kayak habis sekolah, habis SMA apa? Kuliah. Habis kuliah lulus apa? Kerja dan nikah. Habis itu punya anak gitu. Itu kan kayak ya udah, hidup itu memang tatanannya seperti itu gitu. Terus aku lulus tuh 21 langsung kawin juga 21. Terus 22 udah hamil, 23 udah punya anak. Jadi semuanya terjadi cepet banget. 24 udah bikin Amazara ini gitu. Sampai akhirnya 4 tahun ya, 4 tahun 5 tahun Amazaranya bisnisnya jalan, bangkrut. Nah, waktu bangkrut itu bersamaan juga sama divorce. Jadi karena semuanya terjadi lumayan epic lah ya at the same time gitu. It was one of the lowest point of my life lah. Tapi di situ aku jadi belajarnya jauh lebih banyak malahan. Karena ternyata pernah gak sih kalau kita ada di lowest point terus habis itu ngerasa ternyata orang-orang yang kita pikirkan selama ini gak ada. Tentu saja. Opininya juga tidak membantu hidup gua juga gitu. Betul. Kayak it felt buat apa ya kita mikirin orang ngomong apa, hidup kita ngikutin orang ngomong apa, society ngomong apa. Tapi kalau kita lagi kenapa-kenapa tidak ada tuh sumbangsihnya sama sekali gitu. At the end yang matters ya cuman kita dan segelintir orang yang masih percaya sama kita gitu. Nah dari situ belajar, and then my course of life jadi berubah lah. Cara pandangnya berbeda. Terus mau melakukan apa juga berbeda gitu. Itulah itu life before and after. The hidup yang SOP itu kenapa bisa berjalan seperti itu? Apa karena budaya? Karena mungkin kalau lu tinggal di Jogja. Itu kan konservatif ya kan, bahwa ya udah nikah muda itu adalah hal yang biasa. Nikah muda itu hal yang biasa. My sister got married to 19. Ibu aku juga kayaknya dulu umur 20, 21. Dan ada belief di family bahwa ya kalau menikah itu suksesnya lebih cepat gitu. Jadi kesuksesan itu kan sesuatu yang kita memang jadi kebanggaan identitas diri kan. Pengennya ya hidup itu jadi sukses gitu. Jadi drive-nya dari dulu memang ada. Jadi afirmasinya ya dapat dong, kita jadi fulfill dan merasa terafirmasi ketika kita sukses, dan it becomes who we are. Padahal kan gak kayak gitu juga sebenarnya. Jadi drivingnya begitu. Kalau pemaksaan sih gak ada. Jadi kadang-kadang ada yang nanya gitu, lu nikah umur 21 MBA bagaimana? Gue juga bingung kenapa gue nikah umur 21 ya. MBA juga kagak, disuruh dipaksa orang tua juga kagak gitu. Jadi bingung aja. Tapi sekarang if I look back dan ngelihat ya itu aja sih, autopilot, hidup tuh ngikutin what's the next thing aja, bukan di craft sesuai dengan customization apa yang kita mau sendiri gitu. Si 21 lulus kuliah sempat kerja sama orang apa langsung family business aja? Langsung aja, karena bahkan sebelum lulus itu udah mikir lah ini mau ke arah situ gitu. Tapi sempet lah kalau internship dan lain-lain tuh iya, cuman nggak bener-bener fully kerja karena memang dari awal udah mau langsung, dan kebetulan punya kesempatan kan, orang tua kan membuka jalur lah kalau misalnya mau pakai nama bisnis kita. Jadi orang tua tuh ada toko namanya Toko Pantes di Bantul. Kalau mau pakai nama Toko Pantes itu ya ayo oke gitu. Cuman bidangnya sama. Until one point ya namanya kalau orang bekerja kan butuh fulfillment juga ya. Berantem terus sama orang tua. Karena kan kita sebagai newbie pemula kan apapun opini kita pasti dibantah dong. Udah pasti. Problemnya family business nggak sih? Betul. Iya pasti. Karena kan kita belum terbukti gitu. Sedangkan jadi kita ngomong apa aja pasti suaranya nggak bergaung lah gitu. Jadi kita mau punya inovasi ini itu susah sekali. Ya udah akhirnya bikin sendiri di Amazara, bisa ada pembuktian ke diri sendiri lah gitu. Jadi lebih pede. Nah sekarang sih semuanya udah jauh lebih enak ya. Gitu. Bikin Amazara 2015 berarti? 2015 bikin Amazara sendiri atau ada partner? Sendiri.
Sendiri. Hiring tim pertama Pertama kali yang di hire, sebenarnya kan semuanya aku kerjain sendiri. Terus waktu itu yang di hire pertama adalah orang yang aku rasa bisa dikasih delegasi sesuatu yang paling gampang, which is customer service. Itu ada 2. Yang satu customer service, dia aku pegangin handphone aja. Ini Kak, tolong dibalas aja gitu. Jadi sesuatu yang aku rasa bisa didelegasikan aja sih. Yang kedua adalah sesuatu yang skillnya aku nggak punya. Jadi waktu itu aku juga nggak tahu Instagram itu gimana gitu kan. Taunya ya udah pokoknya ngupload sesuatu, cuman nggak ngerti kayak misalnya dulu ada SFS, tahu nggak, short for short, ada zamannya. Terus ada giveaway itu apa dulu nggak tahu, ada kayak gitu-gitu. Nah ada kebetulan satu orang yang aku hire freelance untuk bantuin lah di situ. Jadi 2 yang di hire. Pertama sesuatu yang bisa ngebantu dengan mendelegasikan. Yang kedua adalah seseorang yang complement my skill. Gimana rasanya hiring tim pertama kali? Nyari tim susah gampang? Nah biasa pertama kali ya karena masih baru pertama ya taunya cuman dari tanya-tanya aja, kamu ada kenalan gitu. Kalau sekarang kan sudah lebih kompleks ya. Kalau awal-awal ya bener-bener tanya-tanya aja sih kanan kiri, ada kenalan nggak, terus ngobrol gitu. The hardest thing I think pertama adalah meyakinkan orang, karena kalau orang kita mau hire orang yang pintar kan harus ada other reason than just money. Apalagi waktu itu aku cuma nawarin paling berapa kali freelance sebulan 500.000, 700.000 kan, bukan uang yang besar gitu. Tapi kalau ngobrol pada akhirnya orang kalau seru ya mau juga sih gitu. Kayak oh seru ya ini mau ada jualan online sepatu kan pada waktu itu nggak kayak gini kan. Oh seru ya. Jadi kalau kita bisa ngobrol sama orang yang bisa tertarik sama setidaknya visi kita jangka pendek, jangka panjang dan nyambung, satu value, satu frekuensi, itu menjadikan hiring jadi jauh lebih possible sih. Sampai berapa lama hiring tim sendiri? Sampai sekarang pun I think gini ya, sampai sekarang kan ini udah berapa? 10 tahun sejak waktu itu dan bisnisnya udah berkembang ke beberapa hal lagi. Aku rasa hiring itu ada sesuatu yang aku masih selalu pegang sendiri sih. Kenapa? I think I'm like 20% of my time I spend di hiring. Karena ketika kita hire orang yang tepat dengan skill yang tepat, dengan value yang tepat, dengan culture yang tepat, kerjaan habis itu tuh jauh lebih nyaman, jauh lebih enak. Jadi performance timnya juga kemungkinan akan lebih naik. Kayak kita misalnya kita berpacaran atau berumah tangga gitu ya. The actual selection prosesnya itu ketika kita menyeleksi itu kan sebenarnya take big part dong. Kalau orangnya dari sebelum ketemu kita aja udah rajin, kemungkinan besar dia akan rajin. Tapi kalau kita cari orang yang memang nggak gitu rajin, terus habis itu kita berharap dia rajin kan seperti berharap bebek bisa terbang, itu nggak mungkin bisa gitu. Jadi I feel like the most of my time aku sangat pakai untuk hiring itu dan juga training team. Karena drivernya kan sebenarnya mereka cannot always be there di bisnisnya juga. Pernah salah nggak? Ya itu dia, pernah salah nggak? Pernah salah apa? Ya kan? Hiring. Karena kan Salah hiring itu gimana? Sekarang tuh era kan sempat kita ngobrol juga bahwa sekarang itu sejak mungkin pasca pandemi ya, kita ngelihat bahwa rekrutmen bisa dilakukan secara online. Kalau dulu namanya ketemu kandidat langsung. tuh harus datang ke kantor, kita ngelihat secara fisik. Tapi kan sekarang udah dilengkapi dengan teknologi. Probably kita pun berpikir instead of gue buang-buang waktu untuk ketemu orang face to face yang belum tentu benar juga, ya kan? Ya udah ketemu online dulu, mungkin di stage awal-awal preliminary interviewnya pakai online dulu gitu. Dan kita ngeliat di TikTok, di sosmed konten, kita ngeliat orang interview jawabnya pakai AI gitu. Kan itu faking. Faking the performance sebenarnya kan ya. Betul. Dari zaman dulu udah 10 tahun sampai sekarang itu pernah nggak wrong hirings? Kalau dulu pernah wrong hiring ya pasti pernah. Tapi seiring berjalannya I think itu sudah jauh lebih sedikit ya. Karena hiring prosesnya tuh kita selektif banget. Nah challenge-nya itu justru gimana caranya. Karena kita gini ya, kandidat ada 1000, masa sih 2 gak nyantol gitu loh. Itu keteguhan hati kita tuh harus diuji dan dites di situ. Misal nih dari hiring pertama, kita itu gak hiring ketika kita butuh doang loh. Company kita tuh hiring terus. Jadi LinkedIn-nya tuh on terus, cari terus ini itu. Dan kita punya satu form di mana kalau misalnya orang mau hiring ya, misalnya ke Instagram aku gitu ya, klik linknya, orang bisa pilih gue mau jadi ini. Jadi ketika kita butuh, pool of potential kandidatnya ini sudah banyak. Tinggal dikontak, lu masih available apa enggak? Karena kan pasti udah ada yang kerja dan lain-lain. Dari yang available itu kita blast, kita kasih soal tes. Nah, kenapa kita lebih memilih soal tes daripada CV? Karena CV itu tidak menggaranti apa-apa menurut aku. Kalau orang bisa ngomong skillnya ABCD itu belum tentu. Tapi kalau kita kasih soal tes, kita bisa memberikan mengetes sesuatu yang memang sesuai kebutuhan kita.
Contoh, kalau orangnya di lapangan nanti memang harus mengerjakan rumus Excel, ya kita pasti harus kasih tes yang hubungannya dengan Excel, dan kita kasih jebakan-jebakan juga. Jadi kalau kita cari orang yang teliti dan dia tidak melihat jebakan, berarti nanti ketika kerja orang ini juga nggak akan teliti gitu. Dan tesnya di blast. Nah katakanlah kita nge-blast tes tuh, paling yang lolos tuh 5%, 7% gitu. Banyak kan yang nggak ikutin tesnya sih, ya dari yang nggak ikut, nggak ngebalikin tesnya ya. Dari yang nggak ikut disortir menjadi yang ikut, terus yang menjawab, yang kecil lagi adalah paling berapa sih, less than 5%. Nah dari tes kalau udah secara skill, kita harus lihat juga secara values dan culture dia seperti apa gitu. Jadi intinya prosesnya panjang deh, belum lagi nanti udah gitu ada probation kan, kita lihat lagi di situ gimana gitu. Probation juga banyak sih, yang ada yang sebulan probation udah kita lolosin karena ya memang kalau udah qualified kenapa mesti lama-lama gitu. Ada juga yang banyak yang probation nggak lolos tuh juga banyak. Udah 3 bulan udah kita usahakan nggak bisa nih, ya udah enggak. Karena kalau kita tidak tegas di situ, di belakangnya sih masalah sih. Buat kalian lagi cari kerja, catat itu. Kalau dapat tes dikerjain. Tapi gue juga sering ketemu cuy, interview gitu dikasih tes kagak dikerjain tuh soal, kagak balik tuh. Iya benar kayak kemampuan membaca atau enggak menunjukkan usaha itu kurang kayak gitu. Padahal itu sebenarnya waktu membuktikan diri paling efektif ya menurut gue ya. Betul, dan sebenarnya kan kenapa kita lakukan seperti itu, karena nanti ketika kerja kita nggak akan go easy on you loh. Jadi kalau lu tidak punya inisiatif, lu nggak baca dulu briefnya, itu akan sangat mengganggu tim kita yang lain. Jadi kenapa kita terima orang yang udah jelas-jelas udah dikasih brief nih A sampai Z, tapi nanya mulu gitu. Kan lu tinggal baca, malas banget sih lu baca gitu. Tapi kalau kita tidak membutuhkan orang yang serajin itu, ya udah sebenarnya nggak apa-apa, terima-terima aja. Tentang go easy on you gitu ya, lu gimana sih cara style leadership dari seorang Uma? Style gue dari awal, jangan sekarang. Dari awal. Style leadership. Oke. Dulu karena aku rasa leadership itu sesuatu yang kita kan belajar ya dari pengalaman gitu. Membutuhkan kematangan emosional juga, karena it has a lot of things to do with kesabaran, keteguhan hati, dan kematangan emosional kita sendiri. Kesabaran, keteguhan hati, emang SDM-nya kayak bikin pusing gitu. Iya. Cuman kalau aku ngerasa dulu ya, aku yang dulu itu lumayan temperamen gitu. Dan karena I was very hard on myself, aku tuh tidak bisa berempati kepada orang yang kok lu gini aja nggak ngerti sih. Dan kenapa kamu tuh gini aja nggak bisa, nggak mau sih gitu. Karena kepada diri aku sendiri aku menerapkan hal yang sama. I was so hard on myself. Jadi kalau misalnya ada orang ditegur kayak gini aja lu baper, kok baper sih gitu. Gue biasa aja perasaan kalau kayak gitu. Jadi itu dulu gitu. Jadi kadang-kadang ketika ada di posisi yang misalnya ada konflik atau ada apa, kecenderungannya marah atau melontarkan kata-kata yang begitu tajam dan menyakitkan hati karyawannya gitu. Tapi lama-kelamaan aku belajar bahwa ya kalau kita emosi, kita marah, kita tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan ujung-ujungnya. Jadi itu sesuatu cara yang sangat tidak efektif. Terus belajar juga, melihat lebih banyak orang kan, berhubungan dengan lebih banyak orang. Ternyata orang tuh bener-bener macam-macam. Tapi yang aku pelajarin sekarang, my basis of my leadership adalah satu, kalau dulu tuh aku mikir semua orang tuh bisa diajarin. Ternyata tidak. Kalau kita, ya itu kalau nggak bisa, tidak bisa. Tidak semua orang bisa dan mau diajarin loh. Banyak, aku kan ada kelas bisnis juga, open lah. Terus banyak diskusi dengan business owner. Kebanyakan dari mereka tuh masih halu gitu loh. Berusaha ngajarin, kok dia tuh nggak ngerti-ngerti, nggak bisa-bisa ya. Oke, aku percaya sama dia, nanti diajarin dan lain-lain. Sampai 3 tahun kemudian ya begitu aja. Aku rasa mindsetnya ini masalah sih kalau kayak gitu. Karena begini deh misalnya, kalian udah kenal berapa lama? Bersama-sama as a partner berapa lama? 2016. Berarti udah berapa? 10 tahun, mau 8 tahun lah ya, 8 tahun. 8 tahun kenal, ya kan? Bisa nggak Will merubah Duina? Nggak bisa. Jangankan gitu ya, pasangan kita, orang tua kita, adik kita sendiri deh yang kita lihat dari bayi lahir, kita merubah tidak bisa. Jadi bisa, tapi kecil mungkin. Tidak bisa. Nggak bisa sama sekali. Tidak bisa, kecuali orangnya memang mau dan mampu. Betul dong. Jadi kontrolnya di orang itu. Betul. Jadi sangat tidak logis dan tidak efektif kalau kita rely on power yang kita nggak punya. Gitu. Yang bisa kita lakukan adalah apa? Adalah mengontrol apa yang kita punya, power kita punya. Contoh, kita kontrol reaksi kita.
gitu. Misalnya karyawan kita suka talk back lah atau defensif lah misalnya. Ya kita kontrol reaksi kita. Atau misalnya gini nih, di toko aku yang di Bantul nih misalnya, kita kan lakukan sistem reward dan punishment. Gampang banget sebenarnya, kan kita pengen karyawan itu kan disiplin ya, disiplin. Nah kalau kita sampai jebol bilang lu datang tepat waktu dong, datang tepat waktu dong. Kalau orangnya memang telatan ya susah banget untuk disuruh tepat waktu. Tapi orang yang memang dia on time, dia memang masuk selalu 15 menit sebelumnya udah standby di situ gitu. Itu udah orang masing-masing, kita nggak bisa rubah. Yang bisa kita lakukan adalah kita kan punya power untuk mengontrol rewardnya apa, punishmentnya apa. Jadi kalau misalnya kita bikin sistem absensi, ya yang harus jelas, kalau telat ada punishment sekian, kalau 30 hari tidak pernah telat ada reward sekian. Jadi we're trying to control what we can, controlling the environment. Itu hal yang sangat simple gitu. Jadi tidak ada gunanya sih menurut aku berharap karyawan itu akan berubah gitu ya. Orang kita ngerubah diri sendiri aja susah kok, mau ngerubah orang lain gitu. Tapi dari situ aku belajar untuk ya itulah, tidak memaksakan orang lain tuh apa. Kita crossing path-nya kan sendiri-sendiri. But now kalau ditanya leadership style-nya seperti apa, aku sih lebih otoritatif. Jadi lebih ke gimana caranya ada two ways communication so that tim kita understand kita tuh mau kemana dan apakah kita punya common goal atau tidak. Jadi mereka tidak merasa they work for someone else, they feel like they work for themselves. Aku rasa itu sih yang aku rasa sekarang paling efektif untuk dilakukan dan driving performance-nya lebih cepat. Ada triggernya nggak, sesuatu kejadian yang mengubah style leadershipnya Uma ini dari yang tadinya temperamen jadi bisa jadi yang kayak sekarang? Iya, triggernya adalah karena aku merasa tidak mendapatkan hasil dengan marah-marah. Kayak itu marah-marah itu big effort banget loh. Terus ini ya, karena aku seorang ibu, ketika aku punya anak aku jadi tahu kan, ketika nurturing dia aku jadi tahu tidak ada gunanya sih lu ngomel-ngomel gitu, tidak ada berubahnya. When you wanna nurture someone, dia ketika seseorang ada di bawah leadership kita, itu kan sudah merupakan tanggung jawab kita. Karena yang mendecide untuk hire dia kan kita, yang ngegaji dia tiap bulan juga kita. Kalau kita nggak mau, kita juga bisa lay off kok gitu. Jadi jangan play victim dengan bilang kayak karyawan gue begini begitu. Lah kan lu yang mau sama dia juga, and you have complete power lo to lay off dia. If you don't do it, ya jangan nyalain karyawannya gitu. Jadi realization itu membuat aku menyadari, now kalau aku mau driving the performance of my team, aku harus mulai dari diri sendiri. Karena tidak bisa kita mulai dari orang lain, itu terbukti tidak bisa dan tidak efektif. Nah, mulai dari diri sendirinya ya gimana? Ya emotional intelligence-nya harus di-improve. Dan satu hal, I need to know, aku harus ada clarity sih, aku ini mau ngapain gitu. Karena kalau kita ngomongin leadership itu kan, leader itu kan adalah seseorang yang making impact, sehingga orang lain itu bisa follow apa yang dia lakukan, bisa menginspirasi. Itu leader. Kalau manager kan ya dia memanage apa yang the job must be done. Tapi as a leader kan kita harus punya apa sih, kayak vibes kita tuh harus berasa banget di tempat kita, sehingga orang itu terinspirasi untuk dan punya confidence gitu loh in the company. Itu sangat penting sekali. Gitu. Pertanyaan apa tadi? Ngelantur ya gue. Ada satu kejadian yang men-trigger perubahan. Iya, itu sih paling itu my self awareness bahwa tidak ada gunanya kita melakukan sesuatu yang internal berarti. Internally, iya. Soalnya beberapa ada external situations yang membuat dia berubah. Leadershipnya kayak misalnya mendadak resign tuh semuanya pegawainya gitu. Kebetulan nggak ada sih kalau itu. Ngomongin tadi kalau nggak suka laid off, Mas Sarah pernah hampir bangkrut kan? Pernah. Waktu itu dipikirnya ya bangkrut, tapi ternyata jadi hampir bangkrut karena selamat kita. Waktu itu tapi kan kita pikir ya udah bangkrut, jadi sudah di lay off semua waktu itu. Sempat lay off semua? Gimana? Iya dong. Minum dulu apa? Minum dulu ya. Nge-laid off karyawan pertama kali. Itu pertama kali nggak pas Mas Sarah bangkrut itu? Dalam jumlah besar ya? Iya. Pertama kali. Gimana bangkrut yang caranya? pertama pada waktu itu. Gimana amit-amit jangan ada bangkrut berikutnya dong. Iya, tapi aku ngerasa waktu itu pelajarannya banyak banget sih ternyata, especially ya tentang leadership ya. Ketika kita bangkrut kita mau nyalain siapa? Kan kita nggak bisa nyalain siapa-siapa kecuali ya kita have to take responsibility atas kita sendiri. Sebenarnya waktu itu
layoff-nya itu tidak mengejutkan karena aku kan waktu itu ada post di Instagram dan waktu itu lumayan viral ya karena belum banyak yang mau open up, being vulnerable, bilang bahwa kondisinya tidak baik-baik saja gitu. Kalau sekarang kayaknya kondisinya sudah lebih baik, sudah lebih banyak orang yang speak up about that. Dulu tuh belum banyak. Nah, aku tuh ngomong tuh ngepost tuh waktu itu bulan Juli. Sebetulnya ngepost itu gara-gara my lawyer yang suruh. Karena kan kalau misalnya kamu mau tutup sebuah PT harus ada pengumuman. Betul. So aku bilang kalau pengumuman koran siapa yang mau baca gitu. Terus siapa yang tahu. Dan at the same time aku ada kepentingan mau jual sisa inventory waktu itu. Jadi sekalian diumumin lah biar orang tahu. Jadi orang mulai ngomongin tuh Juli. Tapi sebenarnya secara internal kita udah umumin dari Januari. Januari itu tuh udah ngomong company-nya akan ke sini. Kita udah bisa baca dong ini cash flow nggak mungkin cukup nih untuk mendanai ini itu gitu. Jadi yang kita lakukan ya kita ngomong yang dulu kan ada tuh yang kontrak setahun gitu. Kita bilang nggak diperpanjang, ya sewa nggak diperpanjang. Terus karyawan yang masih awal-awal ya dibilangin ini enggak. Yang misalnya harus layoff ya dibilang layoff gitu. Jadi persiapannya sebenarnya lumayan panjang. Reaksinya sih bermacam-macam. 80% sih nggak peduli, mau menyelamatkan diri sendiri aja. Oh ya udah gue dikasih tahu akan layoff, then I need to find another job, no hard feeling, good luck on you, good luck on me, udah no hard feeling, udah beres. Ada satu yang berbelot gitu, I don't know why, tapi ada juga loh karyawan yang ketika kita lagi susah, jadi waktu itu gini, mungkin agak complicatednya karena bangkrutnya itu kan barengan dengan divorce, dan pada waktu itu my divorce tuh nggak divorce yang bukan divorce yang baik-baik gitu loh. Ada legal things and everything lah, intinya tidak baik-baik. Nah, si karyawan ini aside di my ex-husband. Karena ada asumsi mungkin aku ngambil duit apa gimana dari situ in this company. Jadi ada dia kebetulan orang finance, dibawalah dia ke situ. Jadi ada pembelotan. Jadi ada ketika kita tim kita, bawahan kita ketika kita lagi susah dan membelot kita itu pasti ada gitu. Bukan pasti ada, tapi pada waktu itu ada gitu. Tapi yang aku syukurin lagi adalah ada juga yang benar-benar kelihatan bagaimana mereka genuinely di luar profesional memang support. Jadi ada yang tidak baik, ada yang nggak peduli, tapi ada yang benar-benar believe in our leadership vision. Waktu itu ada 2 orang yang percayalah through thick and thin lah Kak, kita masih percaya sama Kakak gitu. Jadi kita waktu itu aku ada freelance project and everything ya tetap bisa berusaha semaksimal mungkin untuk keep them, tetap kasih beberapa dan akhirnya sampai jalan dan balik lagi gitu. One of them sekarang masih sama aku juga dan udah berkembang jauh banget dari dulu. How you handle yang ngebelot? I never talk to him juga sih gitu, nggak pernah ada urusan apa. Yang aku pikirkan cuman gini, kalau dia ngebelot, is there any information atau crucial things yang dia bawa? Kalau enggak ya tenang-tenang aja gitu. Dan itu yang confidential ya? Yang confidential misalnya nih kan banyak juga nih business owner yang takut kalau misalnya karyawannya nanti ngebelot bawa data perusahaan, suppliernya di ini semua gitu. Itu aku rasa sih memang harus hati-hati ya, karena data rahasia itu memang tidak bisa kita percayakan ke sembarang orang. Nah kalau dia kebetulan orang finance, so he see all the financial things. Cuman aku yang nggak perlu ada yang takut karena tidak ada yang disembunyikan juga, tidak ada apa-apa gitu. Jadi lu mau buka sampai mana aja juga ya udah gitu. Ya itu realita, cuy. Ya. Jadi aku rasa sih kalau misalnya kita daripada kita takut, oh nanti si orang ini gimana ya kita harus punya kontrol atas itu. Setidaknya kalau datanya keluar kita punya kontrol, kita tenang, nggak ada apa-apa. Atau misalnya kalau data supplier ya kita punya kontrol, kita punya hubungan baik dengan suppliernya, sehingga kalau karyawannya membelot, misalnya dia ada sesuatu lagi, kita bisa dealing directly sama suppliernya gitu. Jangan semua ditaruh di orang kepercayaan juga. Begitu. Susah nggak ngejalanin kan bisnis tuh beberapa, tapi yang sama Zara tadi lu bilang nggak ada partner kan? Nggak ada. Kita setelah bangkrut akhirnya kita jalan 1 tahun, terus di tahun ke 6 atau 7 gitu ya kita ada partner di itu investor. Cuman bukan partner founder gitu, bukan. Ketika punya bisnis single fighter, tidak ada partner gitu, susah nggak? Karena kan kalau misalnya punya partner gitu ya, bahkan ketika misalnya simpelnya adalah gua dan partner gua, dia ngehandle bagian apanya, gua ngehandle bagian operation sama tim gitu.
dia ngehandle bagian visioning sama produk gitu misalnya, itu kan bisa misahkan. Tapi ketika lo single fighter kan Nggak lo bisa, ngurus semuanya iya, sendiri, dua otak ngurus nyatu. orangnya juga, ngurus bisnisnya juga, Iya, betul. kenapa-napa lo juga yang mikirin. Betul. Terus lo mau bawa nih company ke depannya gimana juga lo nggak punya temen buat Ngomong sama diri sendiri. Bener. Gimana menurut lo gimana untuk jadi single fighter di bisnis? Oke, kalau aku dulu tuh sebenarnya memang dari awal kepengennya punya partner, tapi tidak menemukan gitu. Jadi it's not that I'm not willing to share this with someone else. Ya of course mau lah. Misalnya ada satu orang, aku kan lebih ke bagian kreatif and management gitu sebenarnya. Jadi kalau aku di-push untuk kreatif ya bisa, tapi sejauh apa kreativitas aku juga nggak bisa, nggak akan excel gitu loh. Jadi what I did ya paling hire orang yang bisa complement me di situ. Karena kalau mau oke, kita bisa lakukan sih semuanya sendiri, tapi sampai batas mana gitu. Yang aku rasa tidak boleh di outsource itu adalah core competence kita aja yang penting. Jadi kalau misalnya kita mau hire orang, ya kita hire orang yang either complement kita atau bisa kita delegasiin sesuatu. Tapi selama kita yakin kita punya core competence-nya ini, ya kita masih bisa pegang sendiri. Oke. Mungkin kalau keluh kesahnya sih ya pasti ya kadang-kadang bias juga loh kalau kita nggak punya betul. partner untuk berkonflik dan kalau misalnya konflik kan kadang-kadang jadi menciptakan perspektif baru kan. Betul. Kalau sendiri kan kita jadi ada blind spot, kita nggak tahu gitu ya, tapi the way I deal with that ya dengan hire orang-orang yang setidaknya bisa complementing our skill. Atau misalnya kalau dulu ya kalau Amazara kan sepatu, ya kita berkolaborasi dengan influencer, dengan desainer yang memang bagusnya di area itu, di area kreatifnya. Jadi meng-outsource sesuatu yang kita lemah. Oke. Gitu. In general cases, woman leader itu kan sering dianggap Emosional. emosional. Kemudian mungkin banyak orang yang menganggap underestimate juga kayak gitu kan. Terutama ketika lu juga dealing with investor, berarti kan pasti akan ada kan gini, investor akan ngelihat founder siapa. Betul. Ya kan itu kan jadi kunci kan sebelum mereka to invest kan ya. Iya. Padahal nggak ketemu, lu di underestimate. Iya. Dengan semua yang lu punya, dengan visi-visi, dengan ini semua segala macam itu. Ada satu cerita yang lumayan menginspirasi aku tentang Melinda Gates. Jadi Melinda Gates itu kan she's absolutely brilliant. Terus dia lulus dari Duke University, habis itu dia tuh apply di IBM. Dengan segala macam company-company lain, akhirnya dia final interview lah sama si IBM itu. Dan ketika itu dia ditanyakan si final hiring ini, which was a woman juga yang hire dia pada waktu itu, tim HRD-nya bilang kayak, gimana, you ready to take our offer? Terus kata dia, udah sih, cuman masih ada something in my head, ada this small company namanya Microsoft, mau aku kerja di sana juga. Jadi either is big IBM atau itu gitu. Terus si orang yang nge-hire dia itu bilang gini, if you are as good as I think you are, kalau kamu emang sebagus itu, I would encourage you untuk ke that small company called Microsoft. Karena kemungkinan advancement-nya di sana pasti akan lebih besar. Including the fact that she's a woman. Jadi menurut aku kita bisa lihat dengan dua kacamata sih. Kalau kita memang punya keyakinan, kita punya skill, kita punya confidence, kita emang oke. Justru itu suatu kesempatan untuk kita bisa, make impact, kan, kasih sesuatu advancement yang jauh lebih gede, dan ketika itu terjadi efeknya jauh lebih besar. Karena kalau misalnya cowok making advancement di suatu hal biasa aja gitu, kayak it's already expected. Tapi kalau misalnya kita kan jarang gitu. Kalau lebih jarang biasanya kan jadi lebih membuka hal-hal lain dengan impact yang lebih besar. So that's the way I see it sih. Aku nggak terlalu banyak menghabiskan waktu dan energi untuk berpikir why is the world is so unfair gitu. Tapi justru dimanfaatin aja. Bahwa misalnya kayak dulu ketika aku ngomong gitu ya, aku bangkrut gitu, dan I say it publicly. Itu kenapa efeknya lebih besar dengan kalau aku ngomong itu sekarang mungkin. Karena kalau dulu kan belum banyak. Kalau sekarang sudah banyak. Padahal actionnya exactly the same loh. Gitu. Jadi sebenarnya itu bisa jadi kesulitan, tapi itu juga bisa jadi leverage yang cukup besar kalau kita mau melihat dengan kacamata yang lebih positif lah. Finding confidence itu kan satu hal ya. Tapi kadang-kadang kita suka terjebak sama bias. Iya. Kita ngerasa kita
hebat, kita decent, kita kompeten, tapi itu sebenarnya bias kita sendiri yang pada realitanya kita nggak sebagus itu juga. Ternyata belum segitu. Lo pikir How do we identify that? gini, kalau aku sih percaya leadership itu bukan satu role yang kita bisa lakukan sendiri. Leadership itu kalau di tim itu must be shared. Peran itu harus di-share. Tidak bisa kita lakukan itu sendiri karena ujung-ujungnya kalau dilakukan sendiri performance timnya tidak akan bagus. So the leadership must be shared. Dengan menge-share peran leadership ini, nggak kita semata-mata semuanya decision on us, itu kita bisa ngeliat blind spot. Karena kita memberikan tidak look down upon other people kalau kamu inferior dan aku superior. Nah dengan cara seperti itu bisa kok kita diingatkan gitu ya. Oh ternyata ada sudut pandang lain yang seperti ini because we give them other people power juga. Kalau di aku sih kayak gitu. Ada satu dan ini aku baca dari satu buku dari Daniel Goleman di Harvard Business Review, judulnya Leadership That Brings Result. Jadi di situ tuh ada research dari 3.800 eksekutif. Di research lah secara berkala mereka tuh style leadershipnya seperti apa. Nah ada 6 tipikal leadership yang muncul. Terus dari situ setelah dievaluasi ternyata yang paling efektif tuh yang mana? Yang 1, yang 2, yang 3, yang 4 atau yang 6. Ternyata yang paling efektif, bukan yang paling efektif, yang paling membawa result adalah seorang leader yang bisa menyesuaikan diri. Kapan dia harus punya style A, kapan dia harus punya style B, dan kapan dia harus punya style C. Dulu aku tuh ngerasa bersalah kalau misalnya sometimes kan we have to do micromanage and push and seakan-akan kayak kita tuh adalah pokoknya gini gitu loh. Udah pokoknya gini gitu. Dulu aku ngerasa bersalah kalau aku harus kayak gitu. Tapi sekarang now that I know better, I understand better, kadang-kadang itu dibutuhin. Ketika lagi chaotic, ketika lagi tidak ada rules yang berjalan dengan baik di situ. Ketika emergency, itu harus dilakukan. Kalau lagi kayak gitu kita malah mengcoaching orang, memotivasi orang, itu udah amburadul semua gitu. Tapi itu tidak boleh dilakukan terus-menerus. Harus di-mix dengan yang lain juga. Nah, tidak mungkin satu orang tuh bisa menguasai 6-6-nya. Yes. Gitu. Jadi kita butuh menge-share peran leadership kita ke tim yang lain juga. Misalnya tim A ini dia punya style 6, dia punya style 7. Oh, kita lebih ke style 3 sama 4 gitu. Karena tidak mungkin kita bisa complete everything. Gitu. Nice. Kita masuk ke segmen 2. Kita mau jawab-jawabin pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul, ya kan, oleh netizen gitu. Ini dari Rizari 61. Cewek moodnya kadang gak stabil, apalagi kalau lagi PMS, terus dia harus ambil keputusan yang penting misalnya nih. Wah itu bisa emosi. Nah ini setuju gak? Apalagi kayak setuju. Bisa dicocokin sama konkret experience kamu ya, kan? Ada personal life, professional, chaos juga, semua campur aduk tuh. Iya. Yang namanya PMS itu kan hormonal, itu tidak bisa kita, nggak bisa kontrol, nggak mau gitu ya. Bukan kita nggak mau kontrol, itu memang berasa banget dari sini tuh kayak panas gitu. Itu memang berasa. Cuman ya boleh dimaklumin, sebetulnya bukan dimaklumin sih ya. Gimana sih kalau kita emosi? Masa sih kita bisa kasih intro ketika kita susah mengontrol emosi? Nggak bisa loh kita. Sorry ya gue lagi emosi sebentar, gue mau marah-marah gitu kan nggak bisa gitu. Kalau namanya orang marah-marah ya udah you lash out, biasanya you're out of control, you lash out. Ya of course kita berusaha menghandle itu. But kalau misalnya itu terjadi, setidaknya ya apologize saja kalau menurut aku gitu. Tapi bukan dimaklumi ya, semuanya harus ada pemakluman, cuman jangan jadi pembenaran lah itu. Terus gara-gara lu PMS terus habis itu lu bisa lashing out with people, nggak boleh itu. Gitu. Kedua, dari Ahmad Sulaiman 29. Jadi kalau nggak profit itu karena leader yang nggak bisa mimpin atau tim yang nggak bisa dipimpin? Nggak profit, aku rasa sebenarnya dua-duanya. Tapi kalau dibilang salahnya siapa, salahnya leadernya. Karena kan lo yang ngegaji tuh orang dan memilih itu orang. You have the power to change that person lo. Kamu bisa lay off dia dan ganti orang. Kenapa kamu memilih bersama orang yang tidak bisa dipimpin? Kalau kamu, kapan kamu melakukan action terhadap orang-orang yang itu nggak bisa dipimpin gitu, ini nggak perform kayak gitu? Batasnya? Jadi kalau menurut aku, dulu kan aku pikir, dan banyak sih ya orang nggak tega kasih kesempatan dulu dan lain-lain gitu. Justru menurut aku harusnya terbalik. Fire fast, hire slowly. Hire itu harus slow mungkin because it takes time untuk menyeleksi orang yang kita tahu value-nya harus benar-benar tepat. Harus hati-hati banget. Jangan kayak butuh yaudah yang penting ada orang. Nah itu salah banget. Itu masalah di belakang. Fire tuh as fast as possible.
ya tentu saja tidak mungkin kita lu salah naruh melakukan firing atas hal yang tidak masuk akal gitu lah. Kalau misalnya dia melanggar norma yang begitu besar, pecat. Udah gila kalau itu mah. Enggak gitu juga. Ya pasti ada prosesnya lah, ada SP1, SP2, teguran lisan, SP1, SP2, SP3 gitu. Tapi kalau di aku bahkan kalau tidak perform tuh juga itu kita masukin sih di surat perjanjian kerja. Jadi misalnya ekspektasi performance kita sekian. Sekarang misalnya nih Will mau kerja di aku bilang kan ekspektasi salary kamu berapa? Biasanya ada diskusi itu. Misalnya dibilang oke, mau 50 juta gitu. Wow, baik 50 juta, tapi aku juga punya ekspektasi ABCD. Nah, kalau tidak bisa kan hubungan kerja itu kan transaksional dong. Kalau misalnya nggak bisa ya kita punya hak untuk fire. Cuman memang harus diatur dan disepakati dari awal. Begitu. Transaksional. Betul. Kita kan selalu bilang ya dari awal episode hubungan antara employee sama employer itu transaksional ujung-ujungnya. Bukan keluarga. Bukan keluarga. Walaupun dia bilang company ini adalah keluarga, tetap ada transaksionalnya. Transaksional gitu. Kalau misalnya nggak digaji emang masih di situ. Betul. Dan selalu dua arah kok transaksionalnya. Nggak cuma dari employernya aja, dari employee-nya juga transaksional. Lo nggak akan mau kerja di situ kok nggak digaji. Betul. Iya betul sekali, sangat betul. Gitu. Badru Salam 777. Micromanage cocok buat subordinate yang masih baru, kurang pengalaman atau kurang pengetahuan. Kalau yang udah jago tinggal diarahin dan encourage aja sih biar makin kreatif. Setuju nggak? Tidak setuju. Tidak setuju. Karena menurut aku situasional. Yang udah pinter pun sometimes juga punya blind spot yang kita jadi harus turun ke lapangan dan sometimes do the micromanage untuk dia. Yang masih baru juga nggak terus semata-mata di micromanage, nanti dia nggak berkembang juga dong. Jadi kita harus bisa lihat situasi di hal mana ini dia membutuhkan bantuan untuk kita bantu, bukan untuk diatur-atur gitu loh, tapi untuk okay, you cannot do this, let me show you how to do it so that next time kamu bisa do it juga dan mengembangkan lebih banyak. Tapi aku nggak setuju sih kalau misalnya yang awal-awal harus di micromanage yang lebih pinter, enggak semata-mata kayak gitu juga. Gue jadi berpikir kadang-kadang kita kejebak sama ekspektasi kita bahwa di certain level atau position lu tuh harusnya udah paham ini betul. Kayak gitu. Realitanya ya tetap orang sebenarnya butuh concrete examples ya, diarahin juga ya. Kayak gitu. Iya. Harusnya ini sih yang memang sering menjadi masalah. Itu kan tidak ada kesamaan, tidak ada open communication. Jadi harusnya ini yang biasanya memercik konflik di belakang yang unresolved. Kan harusnya lu gini, kan harusnya gini. Ya lu juga harusnya gini gitu. Nggak selesai kalau begitu kan. Pernah nggak lu kayak gini? Lu kan ngebangun tim, ya kan? Itu pasti akan ada lepas pasang puzzle gitu kan. Ada yang probably ini timnya udah lebih lama, kemudian lu ngambil orang yang mungkin lebih tinggi posisinya, lu masukin dia orang baru, tapi dengan posisi dia yang udah di atas, dia ngelihat bahwa lu kan harusnya orang lama, harusnya udah paham dong, udah harusnya begini dong, harusnya begini dong, harusnya begini dong gitu. Oke. How do you handle sebagai paling atas gitu? Oke. First, yang pertama supaya tidak menciptakan energi-energi dan vibes yang kurang penting dan tidak baik seperti itu, kita harus handle culture-nya dulu. Jadi kita harus ada di tempat di mana sekumpulan orang ini punya values yang sama. Kalau values-nya beda, ya sudah pasti konflik mulu ujung-ujungnya. Nah, ketika kita bring orang yang mungkin lebih pintar, yang bisa menimbulkan kok dia dapat posisi ini padahal gue lebih lama, we put it in a position bahwa ketika ada orang masuk, the team will feel, tim ini akan merasakan mereka ini terbantu. Jadi justru dengan adanya orang ini, gue nih terbantu untuk bisa menjadi lebih baik dan lebih advance karirnya. Jadi ini bukan threat. Misal nih tim sosial media kita gitu, aku kan orangnya nggak se-visually aesthetic itu. Jadi karena I know I'm not that good, I hire someone yang tiba-tiba di situ dia cuman masuk mungkin seminggu sekali 2 jam sambil lainnya mobile. Sedangkan yang tim yang udah ada kan full time terus gitu. Dan mereka tahu lah ini pasti gajinya lebih tinggi dari gua gitu dan kerjanya cuma sebentar. Tapi dengan adanya tim itu, mereka ini jadi aku jelasin, this person aku hire buat kalian. Supaya kalian ini kan kalian mau di bidang sosial media dan kreatif. Dia punya way more experience. Kalian bisa peras sebanyak-banyaknya. Ini adalah fasilitas yang kita kasih buat kalian. Nah, kalau value-nya beda, ya udah pasti carut marut lah. Tapi kalau value-nya sama, di sini kita mau fokus on our strength. Gimana caranya supaya skill gue lebih bagus? Ya pasti jadi selaras. Nah itu salah satu value yang kita punya di perusahaan kita juga, itu adalah fokus on strength. Jadi kita nggak mau pusing sama hal-hal yang weakness kita.
Tapi kita akan terus mengasah apa yang memang jadi strength kita. Dan untuk tahu strength kita apa, dari awal kita tes juga. Jadi ada strength finder itu kita lihat orang ini tuh strength-nya di mana, di bagian ini, bagian itu. Jadi dia pegang hal yang tepat sehingga dia tahu oh career advancement gue mau ke sana dan gue mau ke arah sana. Semuanya juga dikomunikasikan dari awal. Begitu. Biasanya seperti itu. Ya. Karena memang megang kunci sih ketika orang masuk itu dia punya kebiasaan atau karakter yang berbeda dengan culture yang dibentuk, memang jadinya bakal itu asal mula toksik. Iya, tapi biasanya kalau misalnya ini kok kayak kemarin di kita kan salah satu culture-nya adalah healthy people. Jadi kita tuh setiap hari Selasa nge-gym. Oh beneran? Iya. Selasa sama Jumat sore kan kalau aku suka nge-gym di rumah ada home gym. Jadi kalau mau nge-gym ya nge-gym sama aku. Kalau misalnya mau aerobik ya aerobik. Pokoknya satu hari itu ada satu PIC gitulah. Jadi keren banget nge-gym sama bos. Jadi nggak berani. Ayo angkat, dia bilang nggak bisa juga angkat bu gitu. Mau nggak mau ya kan. Tapi kelihatan biasanya yang tidak se-value yang nggak se-vibes tuh mundur. Pelan-pelan, udah pasti. Jadi misalnya kalau we say we value our health, ya harus ada bentuk dong yang disupport company gitu. Jadi kita jam 4:30 tuh udah siap-siap. Itu kan pakai jam 4:30 sore. Rajin banget 4:30 pagi. 5 pagi lu disuruh olahraga. Akmil kali itu. Enggak. Jadi jam 4:30 sore kan belum selesai waktu kerjanya, kita udah mulai olahraga biar kayak jam 5:30 gitu udah selesai. Tapi memang diberikan wadah. Nah, ada orang yang memang nggak se-value, ya dia akan mencari alasan lah untuk tidak olahraga dan lama-lama kan nggak nyambung. Sakit tiap hari Selasa Jumat. Atau kayak udah olahraga di rumah udah kita tahu kayak belum nih gitu. Nah kayak gitu biasanya yang probation kayak gitu biasanya juga nggak bertahan lama juga. Karena kan nggak se-vibe, nggak nyambung. Begitu. Tapi apakah lu selalu memprioritaskan culture itu dalam team formation dan tim team building ini gitu? Karena probably ada orang tipe yang ya gue di sini cuma pengen kerja aja sih. Nah kalau kayak gitu nggak di tempat gue. Berarti prioritas lu culture fit. Culture fit itu way more, skill fit itu mandatory, itu harus. Culture fit itu juga tidak boleh tidak gitu. Jadi kalau misalnya ada yang gue tenggo aja sih, wah itu udah pasti nggak diterima. Karena aku tidak mau di tempat kita ada seseorang yang membuat tidak nyaman atau ini nanti kayak tadi toxic merambat ke yang lain-lain juga. Itu efeknya lebih besar. Gue udah susah-susah nih bangun sesuatu untuk teamwork yang bagus, ada satu yang menghancurkan kan malas banget. Jadi culture itu very important loh, itu penting banget. Kalau misalnya dulu kan belum ngerti kayak gitu, ya udah kita pikir semuanya kerjaan job desk selesai gitu. Tapi advancement-nya ini loh, leverage-nya itu tidak bisa didapatkan kalau culture-nya itu nggak fit. Misalnya ada masalah, ya kalau culture-nya tidak jelas, kita nggak tahu yang mana salah mana benar. Judgement-nya nggak jelas. Misalnya kalau di Indonesia kan ketuhanan yang Maha Esa, core values-nya. Jadi culture-nya harus bertuhan. Ya yang salah yang ateis. Tapi ateis kan di luar negeri. Gua nggak tes aja. Di luar negeri kan boleh-boleh aja gitu. Iya, anjir, salah ngomong. Seru banget. Langsung dikonfirmasi. Muka gue nggak bohong. Mukanya boleh tuh dicek. Duitnya bangkes ya. Lu butuh waktu lagi 2 detik kayak baru sadar. Begitu. Jadi mana benar mana salah itu yang mengejudge ya harus si core values dan culture ini. Gitu. Untuk ngejagain culture ini itu nggak sih ya? Ini itu apa sih? Ini itu nggak sih? Ini itu nggak sih? Apakah ini yang membuat lo tetap pengen hiringnya langsung sama lo? Salah satunya adalah untuk ngejagain culture di company lo. Aku koreksi dulu ya, nggak hiring tidak langsung sama aku ya pasti kalau misalnya sama finance ya di finance, kalau misalnya sama operation ya pasti sama di manager operationnya gitu. Tapi aku yang benar-benar tetap memantau terus gitu, creating make sure gitu loh, ini tuh benar-benar hands on di aku gitu. Tapi iya itu karena basically culture itu I think 70% because of the hiring. Karena kan ketika kita udah gede ya, kita udah gede tuh kita susah banget loh merubah karakter dan value-value kita. Kita kan bukan emak-emak yang bertugas untuk mendidik anaknya, lu harus bervalue seperti ini dan seperti itu kan. Kalau udah gede itu nggak bisa dirubah. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mencari yang sama aja. Nah kalau yang sama udah dapet, nanti kalau ada masalah apa-apa itu setidaknya tuh come to konsensusnya tuh lebih mudah. Dan kenapa itu digarisbawahi banget di tempat kita dan sama aku pribadi, karena itu tuh
bukan bullshit, itu memang bener-bener ngebantu banget. Ketika ada konflik, kalau value-nya sama, itu nggak panjang-panjang kayak oke, kita sit down, we talk berdua gini. Dan harus di maintain. Jadi aku sendiri masih mentraining. Masih mentraining healthy people itu apa, terus including memberikan itu tadi ya, fasilitas. Misalnya culture kita bilang fokus on strength. Ya pasti harus difasilitasi, nggak bisa tidak. Fasilitasnya yang pertama kita harus kasih, jadi mereka bisa tes ini mereka apa, strength mereka tuh apa. Ya. Setelah tahu strengthnya apa, mereka secara karir dievaluasi, diarahkan ke yang tepat gitu. Karena kita ada orang yang belajar cukup 1 jam, ada yang belajar 5 jam ketika strengthnya beda. Gitu. Ada yang public speaking comes naturally, ada yang public speaking tidak comes naturally. Di kita ya lebih baik kita meng-grooming yang talent-talent yang natural. Jadi lebih gampang aja sih soalnya. Kemarin gue baru ngobrol saya sama partner gue masalah culture ini, karena 2 tahun terakhir gue tidak aktif di day to day business. Jadi gue merasa kemarin ketika gue kontak lagi sama tim-tim yang ada di company sekarang, tadinya gue hiring kayak lo, gue selalu udah punya HR, tapi gue tetap mensupervise siapa yang di hire, harus tetap final call-nya dari gue mau ketemu dulu sama orangnya, selalu kayak gitu. Nah terus ketika 2 tahun gue tidak bisa day to day aktif di company gue, terus kemarin ketika hiringnya beneran dilepas, terus gue ngeliat timnya kayak wah culture-nya geser nih. Jadi gue cuma bilang partner gue balik, gue cuma mau nge-revamp tim gue yang culture-nya tidak fit, gue mau di cut, gue mau nyari orang yang culture-nya fit. Abis ini tim gue yang nonton kayak anjing culture gue. gue nih iya soalnya itu kayak karena menurut gue itu banget, penting, betul banget. Kalau misalnya kerjaan lain ya, even things like apa sih kreatif gitu ya, you can masih ada agency untuk mengoutsource itu. Terus apa things yang bisa di outsource jadi outsource. Tapi especially kalau kita punya company masih kecil ya, kan kita bukan yang 1.000 orang gitu ya. Bukan kayak level BCA gitu yang gede banget gitu. Jadi especially ketika kecil, perannya kita di situ itu irreplaceable. Vibes-nya kita, hands-on-nya kita itu irreplaceable. Hal lain bisa di-replace, finance bisa di-replace. Betul. Ya, design bisa di-replace. Apa aja bisa di-replace, tapi creating the culture and your leadership presence, it's irreplaceable. Karena itu juga bisa menentukan gimana bisa bareng-bareng solving the problems kalau misalnya ada. Terus kalau misalnya company kenapa-napa juga jadi bisa ada di posisi dan kondisi yang tepat. Betul, dan itu bisa menjadi preventif untuk orang gak gampang di-hijack. Betul gitu. Karena tidak semua orang cuma mau duit loh. Oke, gue gaji 2 kali lipat. Tapi kerja gue harus lebih begini, terus bosnya seperti ini, terus habis itu culture-nya begini, gue nggak bisa olahraga. Kalau di tempat kita berikan misalnya gini, kita kan misalnya kayak kemarin nih, Sabtu Minggu kan harusnya libur, tapi karena fulfillment-nya lagi banyak banget, jadi masuk ya gitu. Dan sebelum aku ngomong masuk, mereka udah tahu. Memang harus masuk, gila aja nih nggak masuk. Iya, itu sudah jadi konsensus. Tapi mereka juga tahu, misalnya kayak kemarin nih ada tim sistem aku, dia bilang kayak, Kak aku hari ini setengah hari ya mau nemenin mau nemenin istri ke Objin gitu. Aku bilang ya of course lah boleh, karena kan dia juga nggak hitungan waktu sama kita. Jadi lu mau apa juga boleh, mau cuti kayak gimana juga boleh. Tapi harus ada konsensus yang sama nih. Kalau ini diterapkan ke si Tenggo, kagak bisa. Dia akan memanfaatkan dan mencari terus. Bang, gue nggak bisa, gue bisa. Nah itu penting banget. Pilihan, dan pilihannya ada di 2 sisi. Employer bisa milih, employee juga bisa milih. Lo mau kerja di company yang kayak apa? Iya, employee juga bisa milih. Aku rasa aku paling sebel kalau orang tuh kayak komplain, terus habis itu kayak nyalahin sana sini. Itu sebenarnya gaslighting dan memanipulasi otak kita sendiri. Iya kan? Karena you complain and you act as a victim in a problem that you created. Lu yang milih kerja di situ sendiri, lu yang mau ngambil gajinya sendiri. Problemnya juga lu yang memilih untuk tidak solve juga, tapi lu merasa di situ jadi victim. Itu kan gaslighting dong, nggak boleh kayak gitu. Cabut kalau kayak gitu. Berani nggak cabut masalahnya? Iya. Kalau nggak berani ya jangan komplain mulu gitu. It's in your control. Oke, kita masuk segmen 3. Ini jawab cepat. This or that, ya kan? Lu lihat sini aja. Lihat sini aja. Okay. Biar asik. Biar nggak tahu. Nggak tahu. Pilihan ada 2 pilihan, this or that, jawab cepat, gak boleh mikir, gak boleh dijelasin. Boleh lah, mikir cepat boleh lah, mikir cepat. Tapi mikirnya cepat. 2 detik udah gitu. Kayak nggak boleh lemot gua ya. Oke. Oke, pertama ya. Manage satu bisnis atau banyak bisnis? Banyak. Keren. Benerin teknis bisnisnya dulu ataukah benerin leadership style-nya dulu? Leadership style-nya dulu dong.
Lead lulusan S1 atau SMA? S1. Gen Z atau milenial? Milenial. Pakai ketawa. Punya leader yang micromanage atau yang macromanage? Macromanage. Punya leader yang defensif tapi pinter nih leadernya, atau punya leader yang mau ngedengerin atau mau diajarin tapi lemot banget? Mau ngedengerin tapi lemot. Gue bete banget sama orang yang defensif. Udah kayak big no. Temen yang defensif juga ya nggak perlu temenan deh. Defensif udah enggak. Meeting sampai malam atau quality time sama anak? Ya quality time sama anak lah. Mana ada orang mau meeting sampai malam. Ada kayak gitu? Ada. Aja. Enak tau quality time sama anak. Santai. Punya partner di bisnis atau jalanin bisnis sendiri? Partner dong. Lebih ringan. Dapat profit lebih banyak atau punya lebih banyak waktu sama anak? Punya lebih banyak waktu sama anak. Definitely. Mau kaya atau mau lebih kaya atau punya lebih banyak waktu sama anak? Dua-duanya. Boleh. Katanya nggak boleh mikir, jawab cepet. Pilih, nggak boleh. Lebih banyak waktu sama anak. Syukur-syukur tambah kaya juga. Oke. Pilih, gue punya satu. Pilih ngasih reward apa ngasih punishment? Reward. Pilih ngasih. Gue mau lanjut soal ngomong kaya, gitu. Bahwa sebagai business owner, of course semua orang pengen kaya. Iya. Makanya mereka bikin bisnis. Iya, pasti. Karena stigma yang dibangun juga kan, oh kalau lu building bisnis sendiri pasti akan jauh lebih kaya daripada profesional, which sebenarnya enggak. Enggak selalu. Ya, Resikonya gimana? Betul. Tapi Betul. sebagai business owner, mindset mereka kan gimana caranya gue udah capek-capek bikin bisnis, gue bisa kaya nih. Nah, gue nonton satu konten lu bahwa financial independence itu penting, gitu kan. Dan kita coba untuk narik beberapa angle bahwa untuk menjadi leader yang baik, lu harus selesai dengan diri lu sendiri dulu, baru lu bisa melit orang lain gitu, terutama di bidang finansial. Karena kalau lu nggak secure sama finansial lu, gimana lu bisa ngurusin? Bahkan pasti kan lu bisa yang menggerogoti lah ya kan. Gue pengen tahu opini lu. Satu, setuju banget. Kita dan bisnis kita itu finansial yang terpisah, pembukuannya aja terpisah. Kalau lapor pajak, SPT-nya juga terpisah. Jadi asetnya juga harus terpisah. We need to stop treating business as if itu adalah percampuran dengan diri kita. Itu tidak boleh sama sekali. Banyak banget business owner yang as simple as nggak punya rekening bisnis tuh banyak banget loh. Dicampur semuanya. Jadi lo nggak tahu nih sebenarnya. Bahkan cost pribadi masuk ke rekening bisnis. Iya, jadi kalau misalnya kok kayaknya duitnya nggak kepegang ya gimana lu pakai buat beli tas dari duit situ. Jadi nggak jelas sebenarnya pemisahannya seperti apa. Kalau di aku harus pisahkan. Dan kalau aku, for me personally, I want bisnis yang duitnya bisa diambil dan dinikmati. Karena ada juga orang yang mau yang penting bisnisnya grow, jadi diputar terus kan. It's fine, itu nggak ada masalah. Kalau memang tujuannya mau growing terus dan kita ya udah financial kita nggak usah dulu deh, dikit-dikit aja paling dapat dari gaji gitu doang. Kalau aku konsepnya agak berbeda. Aku mau menikmati selama memang bisa dinikmati dan tetap bisnis bisa jalan. Karena aku belajar ini sih, kita mau secepat-cepatnya nge-growing bisnis. Tidak semua bisnis tuh bisa di scale up begitu aja just because of the money. Ada satu faktor yang kita tidak bisa tinggalkan, yaitu time. Waktu itu penting banget untuk sebuah bisnis bisa matang. Just because we put a lot of time, just because we put a lot of money into the business, kita lihatlah scale up sarap-sarap banyak juga kan yang habis diinjek investor malah hilang. Iya, karena culture-nya jadi rusak. Karena foundersnya belum matang, waktunya belum tepat, butuh lebih banyak waktu untuk belajar gitu. Jadi financial itu harus dipisahkan, itu sangat betul. Terus pertanyaannya kedua tadi kan yang soal bagaimana pandangan aku tentang apa tadi? Iya, itu semua gitu. Apakah sebagai leader yang oke, kita harus financially independent? Oh iya, harus dong. Itu kayak gini deh, kita mau sedekah tapi kita sendiri nggak punya duit. Nggak bisa, we cannot give. And even in emotionally, not just financially. Kayak aku sekarang I'm going to therapy. Karena I think the world is a better place sih kalau semua orang mau terapi dan mau mengimprove dirinya sendiri daripada berusaha untuk nyalain orang gitu. Memang tidak mungkin kita semata-mata sekonyong-konyong jadi udah bisa di leadership. Itu kan semua butuh latihan, butuh mistakes, butuh practice. Aku dulu juga nggak bisa begini begitu, tapi sekarang ya sudah improve. Sekarang juga masih jauh dari apa yang aku mau, masih harus improve lagi. Tapi setidaknya kalau emotional maturity kita lebih bagus, kemungkinan untuk memimpin dengan lebih baik kan lebih besar. Dan kalau memimpinnya lebih baik, performance perusahaan otomatis akan naik juga. Begitu. Last deh pertanyaan dari gue. Gue punya satu pertanyaan disordered lagi nih jadinya. Yaudah, apa? Slow but sure atau viral? Slow but sure. Why do you need viral? Gak tahu, mau cepet. Mau cepet. Kalau viral kan
tinggal ngurusin gimana maintain setelahnya. Yang penting udah gede aja dulu nih. Yang susah kan ngurusin mental setelahnya. Pertanyaan terakhir dari gue sekaligus men-sum up semuanya gitu kan ya. What is the best 3 investments you did selama ini? Best 3 investment. Yang pertama, the way I invest heavily, emotionally, financially, secara energi semuanya ke my kid, ke anak aku. Itu paid off banget rasanya. Jadi even all the sacrifices itu juga aku golongkan ke situ juga, itu sangat paid off. Satu, yang kedua, investment on the business yang core kompetensinya memang ada di aku. Jadi bisnis yang I know I'm good at it gitu. Itu baru diinvest. Karena kalau gue juga sebenarnya nggak yakin amat sama kemampuan gue, and then I invest on those things, return investmentnya kurang bagus. Dan ketika terjadi apa-apa, ada apa-apa juga aku nggak yakin aku bisa bangun itu kembali. Tapi ketika core competence-nya itu ada di aku sih, aku ngerasa itu bisa balik lagi ya. Tuh. Dan yang ketiga ya investasi, of course ya ke kepala kita sendiri. Itu udah pasti deh. Kalau misalnya kita tidak, kalau kata Oprah Winfrey, when we know better, we do better. Jadi makanya tontonlah podcast Kuli ini supaya kita know better so we can do better. Oke. Mantap. Closingnya mantap. Gitu. Closingannya bagus. Oke, thank you Uma udah Thank you banget, sharing thank you Will, thank you, sejam Wina. lebih ini. Yeah. I believe apa yang dibagiin itu semua konkret, sesuatu yang bisa langsung dipraktekin dan juga bisa menjadi bahan berpikir dan evaluasi untuk para leader-leader atau enggak kalian yang akan menjadi leader. Sampai jumpa di video ketemu selanjutnya. di episode selanjutnya. Bye.